Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gus Muhaimin Iskandar, para Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum, para pejabat kementerian yang berkenan hadir, serta seluruh tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam suasana penuh semangat bersamaan untuk menghadapi acara penting ini. Penandatanganan kesepakatan bersama tentang sinergi penyelenggaraan pendidikan pesantren. Bapak Menko, Bapak Menteri, Ibu Wakil Menteri, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau kita bicara tentang pesantren, yang paling dulu terbayang di kepala saya bukannya bangunan, tapi suasana doa yang tidak pernah berhenti. Lantunan ayat-ayat suci setiap hari dan wajah santri yang penuh semangat, walaupun dengan hidup dengan kesederhanaannya. Itu semua berjalan karena Kementerian Agama selama bertahun-tahun hadir mengasuh dan membimbing mereka dari dulu hingga hilir, dari kurikulum, akreditasi hingga pembinaan kehidupan santri. Kementerian Agama tahu di mana pesantren tumbuh, tapi yang paling tahu bagaimana membangun dan merawatnya pasti adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu lewat kesepakatan hari ini kita ingin memperkuat peran Pemda sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren sekecil apapun mendapat perhatian dari kita semua. Mulai dari proses perizinan, sertifikasi bangunan, sampai bantuan teknis. Semua sekarang kita bisa lakukan dari daerah. Kami di pusat Kementerian PU siap senantiasa membantu. Untuk kami laporkan Pak Menko dan para Menteri dan saya BUMN, kami sudah menyiapkan hotline 158 atau WA yang bisa digunakan kapan saja oleh Pemda dan pesantren yang butuh pendampingan dari Kementerian PU. Kami juga membantu pendampingan di lapangan bekerjasama dengan Dinas PU dari Pemda-Pemda setempat, pengelola teknis dan pejabat fungsional dari Kementerian PU, penataan bangunan yang ada di daerah-daerah. Kami juga melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk bangunan yang sederhana, yang di bawah 2 lantai, sudah tersedia prototipenya dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG. Dan untuk bangunan gedung pondok pesantren di atas 2 lantai, kami sedang menyiapkan prototipenya agar teman-teman di pondok pesantren bisa dengan mudah mengakses sistem informasi manajemen bangunan gedung. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sementara Kementerian Agama akan tetap menjadi jantung dari sistem ini. Mereka memiliki data dan tim yang senantiasa berkenan membina dan memetakan pesantren-pesantren di Indonesia. Data yang kami dapatkan dari Kementerian Agama, sementara ada 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jutaan santri. Tapi yang kami sayangkan baru hanya sekitar 51 yang memiliki izin PBG atau yang dulu disebut sebagai izin mendirikan bangunan. Bapak Ibu mungkin sudah ketahui, setiap tahunnya pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia menerima lebih dari 1.500 santri baru. Karenanya kami yakin Kementerian Agama tahu bahwa setiap santri adalah amanah. Setiap ruang mereka tempati harus aman dan nyaman. Karena itu kita bersama-sama akan menjadi pengarah dan pengawas kebijakan, memastikan setiap pembangunan baru melalui proses perizinan yang baik dan benar, dan bahwa setiap ruang belajar memenuhi standar kelayakan minimum bagi santri.
Kami senantiasa di Kementerian PU menempatkan diri bukan sebagai hanya pelaksana utama, tapi sebagai mitra teknis yang bersifat melayani. Kami insya Allah senantiasa akan membantu lewat asesmen keandalan bangunan yang kami sudah mulai untuk 8 provinsi yang kami anggap dengan pesantren terbanyak: Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumsel, dan Sulsel serta Kalsel. Sebanyak 80 pesantren besar yang kami jadikan contoh bukan untuk mencari kesalahan, tapi membangun pembelajaran bersama dan bagaimana membuat ruang belajar yang kuat, yang sejuk dan aman bagi seluruh santri. Kami juga sadar pada saat kita bicara di lapangan nanti, peran Pemda akan menjadi kunci. Undang-Undang 18 tahun 2019 sudah menegaskan pesantren berfungsi sosial dan keagamaan. Undang-Undang HKPD pasal 156 juga telah memberikan ruang bagi Pemda untuk bisa memberikan pembebasan retribusi dan insentif pelayanan teknis bagi kegiatan sosial dan pendidikan. Kami mohonkan Pak Mendagri nanti berkenan bersama-sama memberikan arahan kepada Pemda-Pemda terkait hal ini. Itu sebabnya kami mendorong lahirnya, itu sebabnya bersama-sama dengan Kemenko PM kita mendorong lahirnya SKP 3 kementerian, Kemendagri, Kementerian Agama dan PU, agar Pemda bisa terlibat langsung dari mulai urusan perizinan untuk pesantren-pesantren ini. Karena kami mengharapkan ini bukannya sudah proyek, tapi soal tanggung jawab negara terhadap lembaga yang kami anggap sebagai penjaga moral bangsa hingga saat ini. Dan satu lagi, banyak pondok-pondok pesantren yang tumbuh dari semangat gotong royong, gotong royong lahir dari keikhlasan. Kami benar-benar tidak ingin semangat budaya itu hilang. Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Karena itu, insya Allah PU akan melatih dan mensertifikasi para santri sebagai tenaga kerja konstruksi. Itu for free, Pak. Hingga semangat gotong royong. Kami sangat berharap agar semangat gotong royong ini berubah menjadi keahlian yang diakui. Mereka, para santri, bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan dengan rasa bangga. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Kementerian Agama menjadi pemegang nilai dan arah moralnya. Pemda menjadi tangan yang bekerja di lapangan, dan kami di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi jembatan antara keduanya. Aku yakin kalau tiga ini berjalan seirama, maka kita tidak hanya membangun gedung pesantren, tapi kita membangun ruang belajar yang memuliakan manusia. Sebuah ruang di mana ilmu, iman, dan ihsan bisa tumbuh berdampingan, di mana kerja keras para insinyur dan doa para santri saling menguatkan. Terima kasih atas arahan dan bimbingan Pak Menko dan kerjasama dan kepercayaan dari semua pihak. Semoga kesepakatan ini menjadi langkah kecil untuk menuju lompatan yang lebih besar, Indonesia yang maju infrastrukturnya, kuat moralnya, dan sehat jiwanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dr. Hanis Kota,
Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar, yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dr. Dodi Ambodo beserta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Insinyur Diana Kussustuti MP, yang sama-sama kita hormati Menteri Dalam Negeri Profesor Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang akan diwakili Wakil Menteri Keuangan Pak Edi Firman dalam perjalanan, dan para deputi pejabat eselon 1 kementerian dan lembaga, Menteri PPPA jadi Ibu Arifah juga akan bergabung. Iya, Bapak Ibu sekalian, tadi pagi kami breakfast meeting di Kementerian Agama dari jam 6 sampai jam 8.15 membicarakan tindak lanjut daripada pembicaraan kita dengan Pak Menko dan juga menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden. Maka Kementerian Agama pada minggu ini juga sedang dan terus akan melakukan pendataan secara intensif pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah ini juga penting karena beberapa waktu yang lalu di Bogor juga ada roboh, meninggal 2 orang dan 40-an orang yang masuk rumah sakit. Jadi rumah-rumah ibadah ini pun juga menjadi concern kita dan rumah-rumah doa termasuk. Rumah yang sering dijadikan semacam tempat berkumpul umat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, termasuk pendidikan keagamaan tadi, majelis taklim, tidak luput daripada pemantauan kami. Dan alhamdulillah bersama dengan seluruh jaringan Kementerian Agama yang vertikal ini, dari Kementerian Agama pada kantor wilayah Kementerian Agama, kemudian kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten dan kota Madia, kemudian sampai ke tingkat kecamatan, KUA, beserta seluruh penyuluh yang bertebaran kurang lebih 300.000 grup jumlahnya di seluruh Indonesia. Ini kami juga ikut mengarahkannya untuk memberikan pendataan gedung-gedung mana, pondok-pondok pesantren mana, rumah ibadah mana yang memiliki tingkat kemiringan. Banyak sekali mereka itu dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor. Ya, bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor. Ada yang dibangun di pinggir kali, di pinggir sungai, di pinggir danau, di pinggir laut, kakinya sebelah di pantai, dan itu sangat rawan dengan gelombang dan hanyut. Kemudian pondok-pondok pesantren mana, rumah bangunan ibadah mana yang berumur 100 tahun ke atas. Kemudian juga rumah-rumah ibadah, pondok pesantren, madrasah mana yang dibangun tidak menggunakan IMB, IPG dan khususnya AMDAL, ya, itu bangunan-bangunan yang berisiko tinggi. Ya, kemudian juga mendayagunakan apa yang ada di daerah. Ya. Ada UIN, ada yang memiliki fakultas teknik, itu pun juga kita libatkan untuk membantu para kanwil dan para aparat Kementerian Agama untuk melakukan semacam pemeriksaan secara forensik bangunan-bangunan yang berisiko yang ditemukan. Jadi Bapak sekalian, jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia memang sangat banyak, ya. Jadi jumlah pondok pesantren kita itu 42.369. Perlu kita tahu bahwa semua pondok pesantren di Indonesia semuanya adalah swasta, tidak ada negeri. Kita memang mengelola juga madrasah yang sangat banyak, ya, tetapi hanya 5% madrasah itu yang negeri, selebihnya itu adalah swasta. Berkebalikan dengan sekolah yang berada di bawah Dikdasmen dan Sekti, itu 95% negeri, hanya 5% swasta. Nah, ada kesulitan karena teman-teman kita, pejabat-pejabat di tingkat daerah mau membantu. Wah, itu bukan wilayah kami hanya berkewajiban membantu yang instansi vertikal, yang horizontal seperti sekolah-sekolah. Tapi urusan-urusan keagamaan itu wilayahnya vertikal.
Jadi banyak sekali pesantren, madrasah jadi penonton terhadap bantuan-bantuan yang ada di tingkat daerah. Karena ada memang peraturan bahwa madrasah pesantren itu wilayahnya vertikal, sementara kita di Kementerian Agama dana-dana untuk yang sebesar itu kita tidak miliki, kecuali hanya sangat terbatas. Karena itu mudah-mudahan peristiwa kemarin itu ada hikmahnya. Al-Hazini yang berumur 120 tahun itu terdata korbannya 150 orang, yang meninggal 67 orang, bahkan ada 13 orang diantaranya itu body part. Body part itu tidak bisa dikenali, bercerai-berai anggota badannya, tapi pendudukan. Dan baru 2 orang kemarin terdeteksi, terinformasi bahwa melalui sidik jari dan melalui pakaian dari keluarganya, tapi selebihnya masih ada yang terbaring untuk dikumpul-kumpulkan anggota badannya untuk dideteksi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama kita semuanya. Kita sungguh berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang dengan begitu cepat memberikan arahan kepada para menterinya dan kita semuanya, dan Pak Menko, Menteri Dalam Negeri, khususnya Menteri PU yang diberi tanggung jawab untuk membangun pesantren yang berdampak ini, sangat kita hargai. Maka itu partisipasi Kementerian Agama, pihak yang dibantu dalam hal ini, semenjak kejadian kemarin itu hampir setiap hari kami rapat, dan tadi pagi juga breakfast meeting. Kami insya Allah sudah punya data sebagian, tapi yang sebagiannya karena harus menempuh jalan kaki 2 hari 2 malam, kadang-kadang harus naik speedboat untuk mengejar pulau-pulau yang di pulau-pulau juga banyak masalah yang kena obat dan seterusnya. Pada di situ juga ada anak bangsa kita yang sedang belajar. Ya, inilah yang menjadi concern kita semuanya. Kita juga tentu menghimbau kepada warga masyarakat bahwa bagaimanapun juga anak-anak yang nyantri di pondok pesantren itu adalah anak-anak bangsa juga. Ke depan supaya tidak terjadi semacam diskriminasi, ada yang dimanjakan dalam sistem pembiayaan, tapi juga pondok pesantren ini belum tersentuh sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi, mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini. Dan kami mohon kepada Pak Menko dalam hal ini membantu kami dari pihak Kementerian Agama. Tentu bukan hanya pembangunan fisik yang dilakukan, tapi kami juga sudah melakukan satu hal, bagaimana mencoba untuk menyelesaikan pasca gempa ini, pendekatan psikologis kepada mereka yang terdampak, yang korban. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, mari kita memelihara bersama pondok pesantren. Tidak bisa dilupakan jasa pondok pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sekarang diterpa 2 isu yang sangat berat. Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di pondok pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, pada itu hanya sedikit jumlahnya. Dan yang kedua, diisukan lagi dengan mayat yang bergelimpangan di pondok pesantren. Jangan sampai orang nanti alergi memasukkan anaknya di pondok pesantren. Jangan sampai pihak kiai yang berkeringat ratusan tahun lamanya, sudah lebih 200 tahun umurnya pondok pesantren itu, ya terpaksa ya dikonotasikan sangat negatif, diancam dengan penjara dan sebagainya oleh para kiai-kiai kita yang sudah berkeringat berdarah-darah membangun anak bangsa, tapi harus tercitrakan negatif namanya hanya karena kasus yang kemarin. Itu pun juga mungkin bisa kita mengerti kenapa hal itu semuanya terjadi. Karena satu sisi besarkan anak-anak bangsa untuk menyekolahkan anaknya di pondok, tapi kemampuan finansial pondoknya hanya sampai segitu-gitu itu. Nah, kita mencoba untuk membuat peraturan di Kementerian Agama bersama dengan pihak yang terkait. Ya, tapi kendalanya adalah untuk memajukan izin, tentu persyaratannya sangat banyak secara formal. Nah, sementara ya finansial pondok pesantren itu begitu terbatas, karena untuk minta izin segala macam itu pun juga perlu biaya dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan berikan keringanan lah terhadap
pembangunan yang akan dilakukan di pondok pesantren, agar anak-anak bangsa yang masih tetap jatuh cinta menyekolahkan anaknya di pesantren itu masih tetap tertolong. Demikian harapan kami. Terima kasih kepada Pak Menko mau menjembatani hal ini, kemudian Pak Menteri Dalam Negeri nanti juga kita berharap memberikan informasi kepada para gubernur, para bupati bahwa pondok pesantren itu adalah semuanya swasta dan membutuhkan uluran tangan juga Pemda yang diserahkan semuanya ke Kementerian Agama yang memang anggarannya sangat pas-pasan untuk biaya yang sedikit yang negeri, sedangkan yang swasta itu adalah ya semacam menunggu sisa-sisa anggaran yang telah dibelanjakan nanti oleh pihak madrasah negeri. Semoga bangsa kita ke depan insya Allah betul-betul menciptakan satu lembaga pendidikan yang handal, sehat walafiat dan produktif, termasuk pondok pesantren. Terima kasih. Allahumma biqla wa mitrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA atas kata sambutan yang penuh semangat dan makna yang telah disampaikan untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapak Dr. Abdul Muhyiddin Iskandar, kemudian Mas Dodi Hanggodo, Menteri PU beserta Ibu Wamen Budiana, kemudian Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, senior kita, juga Ibu Menteri DPA, selamat datang Bu. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah menginisiasi acara ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang sangat penting karena salah satu pendidikan tradisional yang menjadi salah satu soko guru untuk di bidang pendidikan mencerdaskan anak-anak kita, dan sejarahnya panjang sekali dan bahkan turut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kewajiban kita semua untuk mendukung pendidikan pesantren. Dalam konteks ini memang salah satu yang kita bicarakan adalah pada hari ini mengenai masalah infrastrukturnya. Infrastrukturnya pun kita harapkan tentunya baik, layak, dan kemudian dapat mendukung proses belajar mengajar di pendidikan pesantren. Namun peristiwa beberapa waktu yang lalu di Sidoarjo, saya kira ini menjadi semacam wake up call bagi kita untuk menjamin infrastruktur pendidikan pesantren ke depan lebih baik. Sebetulnya ada sejumlah regulasi yang sudah ada, karena kalau menyangkut infrastruktur ini berlaku umum, tidak hanya lingkungan pesantren atau sekolah, tapi termasuk juga bangunan-bangunan umum, kemudian bangunan milik-milik perumahan, perorangan. Ini memang sebaiknya mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada. Di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang
Cipta Kerja juga mengatur mengenai persetujuan bangunan gedung PBG istilahnya. Ada sejumlah PP juga, PP nomor 16 tahun 1, PP nomor 28 tahun 2005 tentang perizinan berbasis risiko. Nah, jadi memang untuk pendirian bangunan baik baru, kemudian renovasi, mengubah istilahnya, menambah, mengurangi, ini kita sudah diatur, perlu adanya dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan, sekarang namanya persetujuan bangunan gedung. Kalau IMB hanya mendirikan, kali persetujuan bangunan gedung yang telah dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, artinya disetujui untuk dibangun, direnovasi, dikurangi, ditambah, dan lain-lain. Nah, di sini kami melihat bahwa kita perlu comply, kita perlu mengikuti aturan tentang persetujuan bangun gedung ini agar ada jaminan keselamatan, kelayakan, dan lain-lain. PBG ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Ada dinas di sana, seperti Dinas Cipta Karya di DKI, kemudian ada dinas KPU juga di kabupaten, kota, provinsi. Tapi kemudian disatukan karena banyak sekali komponen di situ. Ada harus tata ruangnya disesuaikan, artinya harus ada dinas tata ruang, kemudian juga ada kelayakannya, ada insinyurnya di sana, arsitek dan lain-lain. Maka kemudian dibuatlah model di dalam sistem pemerintahan daerah namanya dinas yang memang sudah kita buat, dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu, DPM PTSP. Di beberapa banyak daerah sudah dibuat mall pelayanan publik, jadi outlet itu jadikan satu, sehingga pembuatan PBG, terbitan persetujuan bangun gedung itu bisa dikerjakan dengan waktu relatif lebih cepat karena semuanya dalam one roof system, satu atap. Mall pelayanan publik yang sudah tergelar 285 kabupaten kota se-Indonesia. Ya, ini seperti ini. Nah, kemudian di antara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan persetujuan bangun gedung itu diantaranya adalah dokumen konstruksi, dokumen tentang kelayakan, arsitek desainnya seperti apa kalau mau dibangun, kalau mau ditambah, mau ditingkatkan misalnya, juga ada spesifikasi dan tata cara aturannya, yang itu ada insinyur teknik sipilnya biasanya, arsiteknya, ataupun mau dikurangi. Dengan demikian diyakinkan ketika kita terbit PBG, persetujuan bangun gedung, bangunan atau gedung yang akan dibangun atau dikurangi, ditambah, direnovasi, diyakinkan sesuai dengan spesifikasi yang diuji oleh ahlinya. Nah, di sini kami melihat bahwa peristiwa kemarin mungkin kita perlu comply, menjadi wake up call. Mungkin dari teman-teman pemerintah daerah agak segan mungkin masuk ke madrasah, pesantren untuk mengingatkan. Sebetulnya peran pemerintah daerah tidak hanya menerbitkan, tapi juga mengawasi bangunan gedung baik yang sudah jadi ataupun yang sedang dibangun, apakah sudah ada PBG-nya atau tidak. Cuma masalahnya mungkin ada rasa segan itu kalau masuk ke area tertentu. Nah, kemudian ada sanksi-sanksi sebetulnya dan dijelaskan di dalam aturan-aturan yang ada. Di antaranya sanksi administrasi, peringatan tertulis bagi yang membangun nggak sesuai spesifikasi dan tidak ada persetujuan bangunan gedung. Mulai dari peringatan tertulis,
bahkan kemudian bisa dihentikan sementara sampai diuji kelayakannya, bahkan sampai dibongkar, pembongkaran kalau itu dinyatakan tidak layak dan akan berbahaya. Nah, mekanisme pengawasan inilah yang mendapat kami yang perlu ditingkatkan ke depan, bukan dalam rangka menghambat proses pendidikan apalagi pesantren, tapi untuk meyakinkan bahwa infrastruktur yang ada di pendidikan pesantren itu betul-betul layak dan dijamin keselamatannya. Untuk itu, karena melibatkan pendidikan pesantren ini melibatkan pembinaannya ada di Kementerian Agama, dan kemudian bimbingan teknis atau penyuluh teknis mengenai kelayakan gedung itu diatur secara umum oleh Kementerian PU, sedangkan untuk penerbitan izin PBG, sosialisasi PBG, dan pengawasan persetujuan bangunan gedung PBG itu dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Memang perlu adanya semacam MOU kerjasama antar lembaga ini, sehingga teman-teman di daerah, misalnya pemerintah daerah, dengan adanya payung hukum ini akan lebih proaktif untuk melihat dan mengawasi bangunan-bangunan yang ada di daerah-daerah itu, apakah sudah comply sesuai dengan aturan yang sudah ada, termasuk masalah tadi kelayakan dan keamanannya. Untuk itulah kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat yang telah menginisiasi acara ini. Ini acara yang sangat penting sekali, karena dengan demikian kami nanti akan memberikan surat edaran kepada seluruh kepala daerah, DPN PTSP-nya, dinasnya nanti, tidak hanya menerbitkan, tapi juga untuk membantu mengawasi semua infrastruktur yang ada, termasuk juga infrastruktur pendidikan pesantren, agar mengikuti aturan yang sudah ada, yaitu adanya semacam dokumen konstruksi untuk menjamin keselamatan dan kelayakan serta keamanannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Agama. Mohon kiranya berkenan nanti juga bisa membuat semacam surat edaran atau pemberitahuan kepada pendidikan pesantren ketika akan membangun infrastruktur, dimohon kalau bisa mengikuti aturan pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur yang lain, yaitu adanya persetujuan bangunan gedung, dan itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu sulit juga karena sudah adanya dinas pelayanan terpadu satu pintu. Dan kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Menteri PU, Pak Doji, yang sudah banyak memberikan aturan-aturan juknis mengenai pendirian, renovasi, pengurangan atau penambahan bangunan yang disampaikan kepada dinas PU seluruh Indonesia. Tapi sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Menko yang telah menginisiasi acara ini, dan kami siap untuk memfollow up, menyampaikan kepada seluruh daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian atas sambutan yang telah disampaikan untuk kita semua. Dan juga kami mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Arifah Fauzi, yang baru saja hadir di tengah-tengah kita, cantik sekali. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian acara inti, yaitu prosesi penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren. Penandatanganan kesepakatan ini
merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk membangun fasilitas pendidikan pesantren yang layak, aman, dan bermartabat. Sebuah komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan pesantren yang berdaya, mandiri, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Langsung saja dengan hormat kami mengundang untuk dapat maju ke depan panggung Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Insinyur Dodi Hanggodo MPM, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, dan juga dengan hormat kami turut mengundang Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Muhaimin Iskandar MSI untuk berkenan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja kami silakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat menandatangani kesepakatan bersama antara sekali lagi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren. Dan pastinya dibantu oleh rekan-rekan panitia dan juga protokoler untuk setelah ditandatangani kami silakan untuk dapat kami silakan untuk dapat berfoto bersama. Silakan untuk rekan-rekan media kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. 1, 2, 3, tahan sekali lagi Bapak. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Kami silakan kembali ke tempat dan dengan hormat kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Setelah ini kami silakan dengan hormat kesediaannya sekali lagi untuk dapat memberikan kata sambutan dan juga arahan untuk kita semua. Semua boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Muhaimin Iskandar MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi Hanggodo. Yang saya muliakan, saya banggakan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Yang saya muliakan, saya banggakan Menteri Agama Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Yang saya banggakan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang saya hormati Ibu Arifah Khairi Fauzi, Ibu Wamen Pekerjaan Umum. Yang saya hormati Ibu Diana Kusumastuti, para Sesmenko, para pejabat eselon 1 dan 2 yang hadir, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Pertama tentu marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh karunia pada siang hari ini. Kita bisa melaksanakan acara yang amat strategis, mewujudkan kehadiran negara dan pemerintah di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Hari ini kita sangat bangga bersyukur menyaksikan penandatanganan MOU antara Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu pasca musibah peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Bapak Presiden menanyakan kepada saya tentang perkembangan dan penanganannya. Setelah kami melaporkan dan beliau memberikan arahan dan perintah agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, membuat
perencanaan penanganan masa depan sehingga peristiwa yang tragis itu tidak terulang kembali. Salah satu upaya-upaya itu Presiden akan mendorong agar pemerintah membantu baik audit, pengawasan maupun renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan longsor, rawan roboh, dan berbagai kerawanan-kerawanan yang lainnya. Dapat kita pahami bahwa Bapak Presiden amat sangat memiliki perhatian khusus dalam hal ini 3 hal. Yang pertama, pendidikan anak-anak, di mana perhatian kepada pesantren tidak lain adalah perhatian pemerintah atas keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak didik kita semua, terutama anak-anak usia sekolah dan santri. Yang kedua, perhatian pemerintah untuk hadir dan selalu memberikan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, tentu saja karena Presiden memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Presiden sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, beliau jauh sebelum menjadi tentara, sejak awal selalu menjadikan pesantren sebagai tempat untuk melakukan perjalanan awal, start menuju perjuangan-perjuangan langkah berikutnya. Doa restu para ulama menurut Presiden senantiasa menjadi titik awal, terutama dalam peran beliau sebagai Tentara Nasional Indonesia. Ini tidak bisa dipungkiri dalam kesejarahan beliau dan pesantren yang memang memiliki hubungan yang khusus, sehingga perjalanan perjuangan beliau senantiasa dalam lindungan, restu dan doa para kiai dan ulama. Tentu inilah yang kemudian membuat komitmen beliau secara pribadi dan sebagai kepala negara memerintahkan kepada kita semua jajaran pemerintahan untuk mendorong agar peristiwa serupa yang mengharu birukan kita semua, tragedi musibah bencana alam, tidak pernah sebesar ini jumlahnya, dengan jumlah korban yang begitu besar, 67 siswa santri yang meninggal dunia, lebih dari 5 orang mengalami cacat fisik seumur hidup, termasuk cucu keponakan Ibu Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Beliau ini asli Madura. Korban peristiwa itu mayoritas adalah warga Madura. Dan sejarah keunikan pesantren bukan sekedar memiliki peran sebelum kemerdekaan, ikut bersama-sama berjuang melahirkan bangsa ini melalui perang kemerdekaan. Keunikan pesantren adalah kepercayaan masyarakat yang tumbuh terus-menerus dan terus bahkan hingga hari ini. Masyarakat meskipun memahami keterbatasan dan berbagai kekurangan pesantren, masyarakat tetap mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Bahkan di Madura itu yang paling aneh kemarin, ketika pesantren Al-Khozi ini mengantarkan jenazah salah satu putra yang meninggal korban ke ayahandanya, salah seorang kiai di Madura. Apa jawaban kiainya? Mengagetkan. Jawaban kiainya, Pak Menteri Agama, saya tidak sedih, saya justru bersyukur anak saya bisa meninggal dalam keadaan sholat dan dalam keadaan sedang menuntut ilmu di pesantren. Saya ingin anak saya begitu lagi, 3 lagi kalau bisa, katanya. Itu kalau nggak logika yang kuat, keimanan dan kekhasan pesantren, mungkin adalah sesuatu yang amat sangat berat. Bapak Ibu sekalian, pesantren dengan berbagai varian keunikannya, dari yang sangat tradisional, modern, dan bahkan amat sangat maju. Pesantren dengan jumlah yang sangat besar memiliki berbagai bentuk dan model pendekatan pengajaran yang sangat luas, dari hilir ke hulu. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri Agama tadi, pesantren dari ujung
wilayah tanah air kita, dari pelosok negeri yang paling jauh, semuanya tumbuh. Hal inilah menuntut perhatian kita semua. Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sangat tepat. Peristiwa di Al-Khazini Sidoarjo adalah apa? Peringatan, Pak Menteri tadi ya, peringatan, apa istilah beliau tadi, wake up call kita sebagai pemerintah, wake up call kita sebagai semua pihak termasuk pesantren sendiri untuk terus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar anak-anak didik santri kita benar-benar mendapatkan ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan terlindungi. Kita memahami sepenuhnya bahwa pesantren memiliki amat sangat keterbatasan. Di samping pesantren-pesantren yang maju, masih banyak pesantren yang amat sangat jauh dari kemajuan dan masih dalam ketertinggalan. Bahkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mensinyalir 80% santri yang mengikuti pendidikan di pesantren adalah berasal dari keluarga desil 1, maksimal desil 2. Karena pembiayaan yang murah bahkan gratis di pesantren, kemudian tumbuh berkembang dan laku, bahkan selain itu mendapatkan kepercayaan yang total dari masyarakat untuk menitipkan anak didik mereka. Pesantren mengalami berbagai tantangan, bahkan berbagai kesulitan yang tidak mudah. Keunikan pesantren salah satunya adalah selain mandiri dan bahkan tidak pernah menerima bantuan pemerintah. Karena memang jangkauan, ada juga yang bersifat prinsip pesantren yang tidak mau dibantu. Pesantren-pesantren Gus Dur sampai hari ini yang ada di mana-mana punya Gus Dur. Kata Gus Dur presiden pun tidak pernah mau menerima bantuan dari pemerintah. Itu contoh bagaimana keunikan pesantren yang hampir hari ini juga masih banyak yang ingin mandiri. Tapi di tengah keinginan mandiri itu amatlah sangat penting bagi kita semua, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk lebih proaktif. Kalau Pak Mendagri tadi bilang mungkin sungkan, khawatir. Yang lebih harus dikhawatirkan adalah anak-anak yang akan mengalami bahaya apabila kita tidak melakukan intervensi untuk mengatasi ancaman bahaya itu. Di sisi yang lain, kita juga menyadari masih banyak Pak Mendagri, masyarakat, pesantren kita yang tidak mengerti bagaimana caranya IMB, bagaimana caranya PBG. Satu, don't know, tidak mengerti memang bagaimana bahayanya secara teknis. Ada juga yang tidak mau tahu karena kebutuhan memproduksi terus-menerus. Bayangkan Lirboyo itu santri totalnya 25.000. Ditolak tetap datang dan memaksakan diri. Bahkan mendirikan sendiri ruangan-ruangan orang tuanya masing-masing. Di Lirboyo itu ada tradisi, kalau yang nyantri datang dan mendirikan sendiri bangunannya. Makanya tepat sekali Pak Menteri PU tadi memberikan pendidikan pelatihan kepada semua pihak termasuk santri dan orang tua yang ingin menjadi bagian integral dari pembangunan pesantren. Tepuk tangan untuk Pak Menteri PU. Lebih tepuk tangan lagi kalau intervensinya juga renovasi. Dan ini sudah dijanjiin oleh Bapak Presiden, renovasi akan dibantu untuk agar yang paling bahaya. Saya sudah membaca edaran yang kita keluarkan dan yang diberikan oleh Pak Menteri PU, yang akan mendapatkan prioritas bantuan dari Presiden itu adalah satu, yang rawan. Yang kedua, untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang. Dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu. Ini kehadiran pemerintah. Dan menurut saya, Presiden maunya tidak hanya sekedar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya. Tapi Presiden maunya semua dibantu. Tapi itu kita akan usahakan terus, kita akan upayakan terus, karena pemerintah juga ingin kami sampaikan,
Pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman. Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh. Jadi di bawah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini, selain basis masyarakat yang merupakan desil 1, kita juga menyadari banyak pesantren yang memang tidak peduli dengan soal ijazah. Yang paling penting lulus memiliki kemampuan mandiri. Oleh karena itu, kurikulum pemberdayaan menjadi bagian integral dari upaya kita membangun lulusan-lulusan pesantren yang siap bekerja sekaligus siap mandiri menjadi pelaku usaha yang menopang usaha masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan warga negara adalah nomor 1. Mohon betul kepada Bapak Mendagri untuk segera mengkoordinasikan pemerintah daerah agar keselamatan ini menjadi tagline utama kita, sehingga kita proaktif sebagai pemerintah sekaligus menjemput bola dalam mengatasi ancaman dan kerawanan. Saya sangat bangga dan bersyukur penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan bersama ini adalah bagian upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak-anak didik, para santri, generasi penerus bangsa. Hari ini kita semua meyakini sepenuhnya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, anak-anak didik kita siapkan menjadi generasi emas menuju Indonesia emas 2045. Mitigasi harus kita lakukan menjadi kesadaran bersama. Perencanaan pembangunan gedung wajib benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknik. Audit menyeluruh bangunan terus kita lakukan secara berkala. Rehabilitasi tidak boleh ditunda untuk pembangunan gedung yang rawan sekali bencana dan musibahnya. Itulah langkah-langkah yang harus kita atasi dan kita laksanakan bersama. Kita harus segera memastikan pendampingan perencanaan pembangunan pesantren termasuk kemudahan persetujuan bangunan gedung secara gratis. Kita ingin agar PBG ini benar-benar tidak menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi pesantren dan para tokoh-tokoh masyarakat. Evaluasi dan audit menyeluruh bangunan pesantren, dukungan perbaikan bagi pesantren-pesantren yang membutuhkan. Pada kesempatan ini kita akan memprioritaskan berbagai ikhtiar yang menjadi perintah Presiden itu semua, agar pesantren kita memiliki standar kualitas aman dan memiliki izin resmi yang memadai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semua pihak marilah kita bersinergi, masing-masing bertugas melaksanakan peran strategis untuk saling melengkapi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada Pak Menteri PU, terima kasih kepada Pak Menteri Agama, terima kasih kepada Pak Menteri Dalam Negeri, terima kasih kepada Ibu Wamen PU, terima kasih kepada Ibu Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ikut hadir pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh pejabat eselon 1, 2. Moga-moga langkah kita mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semua jalan yang ditempuh pemerintah memberikan solusi yang nyata bagi kebutuhan rakyat bangsa kita. Selamat berjuang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada